Hello friend, kembali lagi di Ulas Bola. Kali ini kita sudah kedatangan 3 penyintas sepak bola Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas terkait pertandingan ke depan, yaitu Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, friend. Nah, jadi pertanyaan pertamanya, siapa pemain yang harus dicadangkan dari starting line up yang turunkan Patrick Kluivert ketika melawan Australia kemarin, ketika melawan Bahrain nanti di tanggal 25? Kalau pribadi aku kepengen Messi Gler. Kenapa harus tuh? dicadangkan karena kan kalau aku lihat dari permainan dia pas laga kemarin lawan Australia kan, Ya, sering melakukan melakukan kesalahan fatal. Contoh kayak gol kedua Australia terjadi kan akibat dia telah tutup, sama kayak blunder pas kesalahan pas lawan Cina kemarin di Cina. di Cina kan, gol kedua Cina terjadi pas sama kayak gol kedua Australia kak. Ya, Akibat bola masuk dari tengah dan telah ditutupi sama Messi Gler. Oke. Bagaimana kalau menurut Bung Wan? Kalau menurut aku ada beberapa pemain yang harus kita cadangkan ya. Yang pertama menurut aku ya Nathan Joaon. Kenapa tuh? Yang pertama itu yang menyebabkan penalti. Dan juga Nathan Joaon ini kan kalau di klub dia nggak sering bermain. Ya. Udah 8 bulan nggak main. Ya, terakhir main dia nggak salah bulan Agustus. Jam terbang dan turun. Jam terbang turun. Apalagi ini laga sekelas Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Dan yang kedua ada Max Hilger. Kenapa? Kalau aku dengar berita Max Hilger diberitakan bahwa nggak bisa main juga karena cedera ya kan. Ya. Selain Max Hilger, kalau menurut aku ada Rafael Strike. Kenapa tuh? Ini kurang Goreng. asik goreng aja kan. Apalagi nanti udah ada Ragnar bro. Betul. Bagaimana kalau menurut Bro Rafli? Nah, Kalau menurut saya ada beberapa pemain yang harus dicadangkan pada saat melawan Bahrain. siap. Yang pertama Kevin Dick. Kevin Dick. Kenapa Kevin Dick? Di saat penalti dia Nggak gol. nggak gol, Ya. tipis kena tiang. Kena tiang. Ya. Terus Rafael Struijk. Kenapa stroke? Di saat Ya, kenapa? Strike. Ya, Bukan strike. stroke. Strijk. Ya. Di saat melawan Australia kemarin Ya. banyak cara bagi-baginya. Ya, salah umpan. Salah ya. umpan. Oke, mantap. Jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ya kan? Apa yang harus dievaluasi timnas Indonesia ketika melawan Bahrain nanti? Yang harus dievaluasi itulah dari pertahanan. Ya, Patrick ini harus mengikuti belajar dari pertahanan Sintayong. siap. Walaupun main menyerang, tapi kan kita bertahan fokus juga. Apalagi kan Bahrain ini kan nggak tentu juga dia. Tiba-tiba nanti udah di depan, udah serangan balik. Karena pokoknya pertahanan, misalnya fokus menyerang, pertahanan jangan lupa. Siap. Pertahanan kok. Oke, bagaimana kalau menurut Bung Wan? Kalau aku sama kayak Bung Furkan itu memang pertahanan karena memang dari ya dari segi kena serangan balik di mana gol kedua dari Australia kita lihat bahwa itu kesalahan dari lini pertahanan. Ya. Dari gelandang mau back ini sama-sama nggak bisa dijaga yang Itulah masa fokus menyerang tapi lupa bertahan. Nah, itulah tuh, ya kan? Sehingga kecolongan 5 gol ya. ya. Bagaimana kalau menurut Bung Rafli, ya kan? Yang dievaluasi timnas Indonesia yang kita lihat kan pas saat melawan Australia kemarin, Ya. counter attack-nya sangat tidak dikontrol, Ya, mematikan. Ya kan? Siap. Terus Petri menggunakan taktik
3 back. Ya. Di saat kenapa dia nggak belajar dari Sinteyong. Sinteyong dengan cara bertahan. Ya. Kenapa harus menyerang? Ya kan? Dan masih ada lagi yang perlu apa? Masih ada lagi kekurangannya yang harus dievaluasi, itulah bola udara sekali lagi. Ya. Bola pojok. Bola pojok. Banyak kali gol dari bola pojok ya kan? Walaupun pemain kita kan pemain tinggi-tinggi juga, tapi kan harus diantisipasi juga bola udara. Skema. Ya. Terus jangan main lombal. Ya. Apa itu total football dibilang Cepetri? Ya, betul. Tapi hasilnya Lombol. lombal. Lombol tuh bukan total football ya. Pula. Jangan sampai udah dipoles sama Luis Milla Sama Sinteyong. disempurnakan sama Sinteyong, dihancurkan oleh Petri. Itulah bahaya dia. Ya. Kalau misalnya Indonesia lawan Bahrain kalah nanti ataupun lawan Cina kalah, berarti kesalahan dari pelatih. Ya, betul. Siap. Menarik. Karena pas saat Indonesia lawan Australia pada leg pertama kemarin, Indonesia lawan Australia seri. Ya. Kenapa di saat di asuhan oleh Petri ini malah blunder 5-1? Betul tuh. Betul. Itu mungkin bisa jadi karena Australia juga udah ganti pelatih. Ditambah Ya, lagi, kenapa ikut-ikut Arab gitu? Padahal kita lagi bagus. Kenapa lagi bagus nih ganti pelatih? Pemain udah mewah. Tapi pelatih kita hancur-hancuran. hancur-hancuran. Itu harus diperbaiki ya kan. Itu mungkin Bung Rafli bisa kasih pesan ke Pak Erick Thohir. Langsung DM. Ya kan? Oke. Jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau memang ada beberapa pemain yang harus dicadangkan, siapa pemain-pemain timnas Indonesia yang ketika melawan Bahrain nanti yang tidak mendapatkan kesempatan bermain ketika melawan Australia kemarin itu harus dimainkan atau kalau bisa dimainkan sebagai starter. Itu kalau aku mau kepengennya sih Justin Hubner. Siap. Itu harus jadi line up dari menit awal loh. Harus jadi starter. Karena kan kalau pas lawan Australia kemarin kan dia ini kartu kuning. Ya. Makanya nggak bisa main. Pas lawan Bahrain besok udah bisa. Aku maunya Hubner salah satunya. Rizky Ridho, Jai Izzaz tuh memang udah harus lah. Ya. Kalau pemain depannya aku pengennya Wahaji Ratna sih. Wahaji Ratna, siap. Bagaimana kalau menurut Bung Wan? Ini yang nggak main kemarin. Yang nggak main tapi harus dimainkan ketika melawan Bahrain. Oke. Ada beberapa pemain yang menurut aku yang harus main di laga lawan Bahrain di. Yang pertama itu udah pasti Rizky Ridho. Rizky Ridho itu karena chemistry sama Jai sudah mantap. Apalagi kan sudah ada 6 laga kemarin, ya kan? Ya. Terus habis Rizky Ridho ada Ragnar. Ini daya dobrak Indonesia kurang. Apalagi di lini serang ya kan. Kemarin cuma 2 striker. Rafael Strike kurang menurut aku, makanya bisa main Ragnar di situ nanti di posisinya Di posisinya Rafael Strike. Yang ketiga Justin Hubner. Siap. Kenapa? Karena Justin Hubner ini dia bisa jadi seperti Casemiro di MU. Ya. Preman ya situ, bisa menjadi penghalang bola peneka lawan yang keras lah. Siap. Menghentikan serangan lawan. Apalagi dengan adanya Justin Hubner ini bisa kita membalaskan dendam. Ya. Ketika leg pertama kemarin. Ya, di mana kita sebenarnya jatahnya menang. Dan dikarenakan wasit Ahmed Alkaf. Masih ingat. Dan menit 90 tambah 6 jadinya 99. Nah, itulah sehingga mereka mampu menyamakan kedudukan. Nah, karena itu kita gagal menang. Jadi kita harus puas dengan 1 poin, ya kan? Jadi bagaimana kalau menurut Bro Rafli, siapa pemain yang harus dimainkan? Yang pertama adalah Rizky Ridho. Kenapa tuh? Karena cara mainnya sangat sempurna. Ya.
Siap. Terus Justin Hamner. Siap. Siapa lagi? Itu aja sih. Oke, mantap. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ya kan? Bagaimana line up terbaik timnas Indonesia ketika melawan Bahrain nanti? Kalau line up kan kemarin tiga back pakai ya. Ya. Aku maunya pakai line up posisi 4-3-2-1. Oke. Dengan backnya 4, gelandang 3 ya. Berarti 2 kiri kanannya oleh Rumeni sama siapa? Ragnar. Depannya Sananta. Ya, siap. Ya kan? Apa? Itu aja sih. Oke. Bagaimana kalau menurut Bung Wan? Kalau aku agak sedikit beda dengan Bung Furkan. 4-2-3-1. Oke. 4-nya itu dua tengah, back tengahnya Jai Izzes sama Rizky Ridho, kirinya Calvin Verdong, kanan Kevin Ditch. Dua gelandang bertahan nih ada Pelupesi sama Tom Hai. Terus di kiri ada Ragnar, kanan ada Ole Remeni, gelandang serang Marcelino dan striker Ramadan Senanta. Siap. Bagaimana kalau menurut Bung Rafli? Apakah sama? Ya sama. Oke. Empat back, 2 penyerang, Marcelino dan Ole. Siap, mantap. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peluang timnas Indonesia? Bagaimana peluang kemenangan timnas Indonesia ketika melawan Bahrain nanti di Gelora Bung Karno? Peluangnya sangat besar ya. Apalagi ini kan di kandang kita. Aku harapnya 2-0 atau 3-0 lah maksimal. Siap. Oke, bagaimana kalau menurut Bung Wan? Kalau aku harus menang ya, karena kita main di Gelora Bung Karno dan ini laga yang paling penting juga untuk menjaga peluang kita supaya ya minimal lolos round 4, ya kan? Dan apalagi aku dengar di GBK tidak ada tiket dari Bahrain, tidak ada yang beli. Jadi ini di GBK full supporter timnas semua. Ini menjadi semangat bagi pemain timnas dan jajaran pelatih. Oke, siap. Bagaimana kalau menurut Bung Rafli terkait peluang kemenangan kita? Ya, di kandang sendiri Gelora Bung Karno pasti kita akan usahakan menang. 2-1. Terus ya sependapat dengan Bung Wan, karena tiket Bahrain di Indonesia 2.000 orang tidak beli karena takut atas hujatan netizen Indonesia di IG Bahrain. Oke, siap. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi terkait semua pembahasan kita kali ini, ada suatu pembahasan yang belum kita bahas, yaitu terkait kiper. Kiper. Di mana kita seperti kita tahu bersama, timnas Indonesia sekarang sudah memiliki 2 kiper kelas Eropa, ya kan, yaitu Emil Odero dan Marin Paes. Jadi pada peringkat selanjutnya, siapa sebaiknya yang dimainkan oleh Patrick Kluivert? Emil Odero atau tetap Marin Paes? Saran aku pengennya inilah Emil Odero lah. Kenapa tuh? Karena kan kemarin lah dia tidak dimainkan karena masih laga perdana lah. Tapi ada dibawa lah ke Australia kemarin. Aku pengennya pas lawan Bahrain di GBK besok Emil Odero dimainkan. Oke, siap. Bagaimana kalau menurut Bung Wan? Kalau aku juga kayaknya lebih kita ngetes bagaimana kemampuan dari Emil Odero. Ini kesempatan karena dari sini kita tahu nanti siapa kiper terbaik. Apalagi habis lawan Bahrain ada lawan Cina, lawan Jepang. Lawan Jepang nih harus pakai kiper terbaik lah nanti. Karena kita harus menurunkan skuad terbaik. Berani. Ya, walaupun Jepang udah pasti lolos. Dan menjadikan negara pertama yang lolos ke Piala Dunia dari zona Asia. Kalau aku beda pendapat dari Bung Wan sama Bung Furkan adalah Martin Paes. Kenapa tuh? Karena pengalaman yang sangat luar biasa. Pengalaman ketika bermain di timnas Indonesia. Di timnas Indonesia dan di klubnya. Oke. Tapi bro, kalau secara pengalaman itu Emil Odero lebih banyak dan prestasinya lebih banyak di Serie A. Kalau
Martin Paes. Martin Paes itu memang pengalamannya lebih minim, walaupun dia menjadi pilihan utama di klubnya. Nah, mungkin maksud bro adalah pengalaman ketika melawan negara-negara yang di ronde 3 ini seperti Bahrain, karena dia sudah melihat kekuatan Bahrain, ya kan, seperti Cina atau Australia atau bahkan Jepang, ya kan, Arab Saudi, ya. Karena dia sudah melawan 2 kali Arab Saudi. Ya. Oke, jadi mantap statement dari kawan-kawan semua, luar biasa statementnya. Jadi untuk menutupi perjumpaan kita kali ini, maka kita akan tutup dengan sebuah quotes, ya kan, yang dimana permainan yang berkualitas tanpa hasil itu tidak ada artinya, dan permainan yang ada hasil tapi tidak ada kualitas itu membosankan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada closing statement, kata-kata? Bagaimana kalau menurut Bung Wan, mungkin ada? Duluan dah. Oke. Menang harga mati untuk malam Rabu nanti. Siap. Bagaimana kalau menurut Bung Rafli? Kata-kata saya, Indonesia harus menang untuk menuju ronde keempat. Siap. Bagaimana kalau menurut Bung Furkan? Tiada kata lain, sudah tentu wajib menang. 3 poin. 3 poin, harga mati. Harga mati. Siap. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Enjoy.